Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Nurama Aksani dari S1 Manajemen Universitas Semarang. Pernahkah kalian bertanya bagaimana bisa Islam begitu mudah dan begitu damai diterima di seluruh Nusantara? Ya, jawabannya ada pada satu kata kunci, yaitu akulturasi budaya. Dalam presentasi kali ini, mari kita bahas bagaimana peran Wali Songo dan juga para ulama memperkenalkan seni, tradisi, dan juga arsitektur bangunan sebagai media dakwah yang harmonis. Akulturasi adalah proses penyesuaian budaya baru, yaitu Islam, ke dalam kebudayaan lokal, yaitu tradisi pra-Islam. Metode damai dan akomodatif menjadi ciri khas utama penyebaran Islam di Nusantara. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan bahas mengenai bagaimana proses akulturasi budaya yang terjadi di Nusantara. Kemudian, apa dampak dari akulturasi budaya bagi karakter Islam? Juga bagaimana masyarakat bisa mempertahankan hasil akulturasi budaya hingga saat ini. Aktor utama dalam proses akulturasi yaitu para penyebar Islam seperti pedagang, ulama, sufi, dan juga wali songo dengan menggunakan pendekatan yang lembut dan adaptif. Dengan cara penyebaran Islam tersebut, tidak ada pemaksaan, melainkan menyatukan kearifan lokal masyarakat setempat. Ada beberapa wujud nyata akulturasi, diantaranya adalah arsitektur, bangunan kuno, seperti Masjid Demak dan juga atap yang bertingkat tumpang menyerupai bentuk Meru Hindu-Buddha. Kemudian ada seni pertunjukan, wayang, dan gamelan dijadikan media dakwah pesan moral Islam tanpa menghilangkan unsur kearifan lokal. Kalian bisa melihat seperti gambar di sini ya, teman-teman. Nah, kemudian ada proses akulturasi. Yang ketiga yaitu tradisi sebagai jembatan dakwah. Upacara adat dan tradisi sekitar tradisi penyebaran Islam oleh Wali Songo di Yogyakarta dan Surakarta. Berfungsi sebagai media pengenalan Islam melalui kegiatan budaya dan hiburan, dan tradisi lain seperti Maulid Nabi, Grebek Syawal, dan Nyadran yang dikemas dengan nuansa lokal, seperti pada gambar di atas. Kemudian dampak positif apa yang terjadi pada karakter Islam? Nah, diantaranya penguatan nilai sosial keislaman. Ini bisa menjadi toleransi antara agama tentunya, dan juga penguasa nilai sosial keislaman. Tradisi lokal, gotong royong, musyawarah, syukur menjadi sarana menanamkan nilai-nilai Islam. Ukhuwah atau persaudaraan, tolong-menolong, yang dijelaskan pada hadis riwayat Ahmad, yaitu sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk sekitarnya. Nah, kemudian dampak positifnya bisa membentuk karakter moderat, percampuran budaya, membentuk masyarakat yang terbuka dan menghargai perbedaan. Supaya kita bisa mencegah dampak negatif ini terjadi, kita harus menjaga kemurnian tauhid. Yang pertama, potensi pengaruh negatif itu akulturasi dapat membawa resiko jika unsur budaya yang bertentangan dengan ajaran tauhid. Misalnya mengandung syirik dan tidak disaring terlebih dahulu sebelum mengamalkannya. Kemudian karakter keislaman dapat tercampur dengan kebiasaan yang tidak sesuai syariat. Pengingat peran tokoh agama yang menjaga kemurnian ajaran Islam sambil tetap menghargai kearifan lokal. Nah, kemudian ada beberapa upaya masyarakat dalam mempertahankan akulturasi budaya hingga saat ini.
yaitu pelestarian tradisi keagamaan, mempertahankan tradisi akultural, sekaten, maulid, sebagai bentuk ibadah sekaligus sarana memperkuat silaturahmi dan nilai spiritual, menjadikan budaya sebagai media dakwah yang damai dan inklusif. Kemudian adaptasi seni dan arsitektur, mempertahankan gaya arsitektur tradisional, masjid yang unik, dan memadukan unsur lokal dengan simbolik Islam. Akulturasi sebagai jati diri bangsa, berproses damai, karakter luhur, dan berwarisi agama. Nah, untuk yang proses damai, Islam menyebar dengan toleransi, menghasilkan kebudayaan baru yang berdasarkan Islam tanpa menghapus identitas Nusantara. Kemudian berkarakter luhur, membentuk karakter Muslim Indonesia yang modern, santun, dan berbudaya luhur. Kemudian warisan agama, akulturasi bukan hanya sejarah, tetapi identitas hidup yang harus dijaga, memperkuat jati diri bangsa yang religius dan berbudaya. Cukup sekian pembahasan kali ini. Jika ada pertanyaan, kalian bisa komen di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.